Unit Radiant Dragon telah dibubarkan sejak lama, jadi bangunannya sudah rusak dan perlu diperbaiki. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggal kalian di dalam Madorim. Semuanya, ambil kain pel dan ember untuk memulai bersih-bersih. Ucap Murin mulai memerintah. Saat itu terlihat Feng Yan, mantan inspektur Sekte Supreme Sword, hanya diam dan memperhatikan Jen Murin. Sesuai perintah Anda, ucap Feng Yan, yang kemudian segera bergerak untuk mematuhi perintah Jen Murin. Jucho, Hu Yeong, ikuti aku, ucap Feng Yan, memanggil bawahannya. Kalau begitu, kami akan membawakan air, ucap Jucho, yang juga akan ikut bersama Feng Yan untuk melaksanakan perintah Jen Murin. Mengejutkan sekali, mereka menerima dengan baik, ucap Jen Murin. Bahkan jika mereka punya keluhan, mereka tidak punya pilihan, karena mereka tahu mereka harus membuktikan nilai mereka setelah menyerah. Sahut Daiha menjelaskan kondisi para mantan anggota Sekte Supreme Sword itu. Lebih baik begini daripada bajigor dengan egonya yang konyol, ucap kembali Murin. Prestasi yang diperoleh Sekte Supreme Sword tidak dihitung di sini. Bahkan beberapa pemimpin mungkin tidak mengetahuinya. Bahkan lebih sulit lagi bagi para pejuang yang berasal dari unit Strike Force. Sebagian besar tawanan telah diseret masuk ke dalam Sekte Madorim. Mereka mungkin sedang berada dalam posisi di mana mereka bisa bebas melakukan apapun, pikir Murin dalam benaknya. Di sana, yang membawa ember air adalah Feng Yan, juga dikenal sebagai ahli pisau tajam, yang sepertinya gelar itu cocok untuknya. Yang berbadan tegap itu adalah Han Kiong, yang terkenal dengan tulisan-tulisan taunya. Mereka dulunya adalah komandan unit Sekte Supreme Sword. Mereka sesuai dengan karakter mereka. Jochu dikenal pandai menggunakan tombaknya. Yang kecil, Hu Yeong, dikatakan sebagai pemanah yang terampil. Mong itu bukan seorang Mong, tapi Jeon Yu yang memegang tongkat. Bahkan di usia muda mereka adalah salah satu Sekte Supreme Sword yang paling berbakat. Akan menjadi bencana jika melawan mereka ketika mereka kembali tanpa rencana pangeran kecil. Jelas Daiha ke Murin tentang anggota baru mereka. Oke, akan kulatih mereka dengan baik. Suruh saja mereka beristirahat dan bersantai, pinta Murin ke Daiha. Pangeran, bukankah Anda akan bersikap tegas terhadap mereka? Ucap Daiha bertanya. Kau sangat mengganggu, aku juga perlu istirahat, jawab Murin sembari akan meninggalkan tempat itu. Aku sudah menyerahkan tugas ketat itu kepada orang lain. Jika kau punya masalah, beritahu aku akan melihat-lihat alun-alun, lanjut ucap Murin ke Daiha. Orang lain? Ucap kembali Daiha, bingung atas perkataan Jen Murin tadi. Selang beberapa waktu, pekerjaan anggota baru Jen Murin pun selesai. Hei, orang seperti apa ketuanya? Tanya Han Kiong. Kudengar seluruh rencana perang ini diatur olehnya, jawab Jucho ke Han Kiong. Aduh, kita harus datang bekerja untuk orang seperti itu, lanjut ucap Han Kiong. Kita yang harus disalahkan, itu kesalahan kita. Sekte Supreme Sword telah hancur, sahut Hu Yeong. Kenapa itu salah kita? Aku sudah berjuang keras, keluh Han Kiong. Apa kau bercanda? Aku berjuang lebih keras darimu, sanggah Hu Yeong ke Han Kiong. Kau banyak omong kosong, pemanah bajigur, sahut kembali Han Kiong, mengumpat ke Hu Yeong. Aku melakukan yang terbaik dari jauh, bajigur gila. Itulah obrolan mereka di sana yang akhirnya menjadi sebuah keributan kecil. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Hu Yeong. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Ucap Hu Yeong dengan sangat kesal, yang seketika menoleh ke arah di mana orang yang tadi telah memukul kepalanya. Ucap Yu Yeong terkejut setelah melihat orang yang di depannya yang sangat menyeramkan. Monster dari distrik barat laut. Apa yang kau lakukan di sini? Ucap kembali Yu Yeong dengan sangat kaget melihat Yongchu di sana. Senang bertemu denganmu, bajigur. Mulai hari ini, aku akan menjadi penjagamu, jawab Yongchu ke Yu Yeong dan yang lainnya. Peristiwa itu juga disaksikan oleh Yu Daiha di sana. Jadi kau tadi sedang membicarakan tentang Yongchu, gumam Daiha dalam benaknya, mengingat perkataan Murin sebelumnya. Apa aku mengenal ayahmu? Ucap Yongchu kembali. Memangnya kenapa tiba-tiba? Kenapa kau mengumpat pada seseorang yang lebih tua di atasmu? Itu namanya menghormati orang yang lebih tua, gumam kembali Daiha setelah mendengar perdebatan mereka di sana sembari menghela nafas. Umur kita sama, sanggah Han Kiong ke Yongchu. Itu tidak mungkin, kau terlihat jauh lebih tua, sanggah kembali Yongchu ke Han Kiong di sana. Apa katamu? Ucap Han Kiong dengan raut wajah kesal. Mong, coba lihat kami. Apa kami benar-benar seumuran? Tanya Yongchu ke Jeon Yu. Bos, aku bukan Mong. Cuih, jawab Jeon Yu ke Yongchu sembari meludah karena kesal. Jika kau bukan seorang Mong, mengapa kau mencukur rambutmu? Tanya kembali Yongchu ke Jeon Yu sembari memegang kepala Jeon Yu. Dia benar-benar pandai dalam membuat orang marah, ucap pelan Daiha yang juga memperhatikan mereka di sana. Kemudian terlihat sebuah dinding yang ada di bagian dalam markas Radiant Dragon. Menarik,
ketua sebelumnya dari unit Radiant Dragon. Sentimennya sekarang sama seperti dulu, ucap Murin sembari melihat beberapa tulisan di dinding itu. Ibu, apa ibu sedang menonton? Anakku, kau mengikuti jejak ibu di unit Radiant Dragon. Aku sudah memulainya, lihat aku bu, gumam Murin kala itu, sembari melihat tulisan-tulisan yang ada di tembok itu dan mengenang ibunya. Lalu Murin terlihat terdiam sejenak, dikarenakan membaca tulisan yang sangat dia kenal. Lalu apa? Aku tahu kepribadian siapa yang mirip denganku, ucap Murin, sembari menebak bahwa yang menulis kalimat di tembok itu adalah ibunya. Jumlah total orang di unit Radiant Dragon adalah 53. Yudaiha yang sudah memiliki pengalaman menjadi komandan unit akan menjadi ketuanya. Yongchu telah ditunjuk sebagai penjaganya. Tak ada perbedaan pendapat tentang mereka berlima yang memimpin, karena mereka sudah membuktikan diri di Sekte Supreme Sword. Pedang, Taoisme, tombak, tongkat, dan busur adalah 5 senjata yang digunakan dalam seni bela diri 8 refleksi surgawi. Sungguh kebetulan, aku sedang ingin berlatih, pikir Murin kala itu di sana. Kelompok pertama maju ke depan, perintah Murin. Hadir, jawab tegas Feng Yan, komandan pertama unit Radiant Dragon. Yongchu, panggil Murin. Ya pangeran, sahut Yongchu. Kau akan melawan mereka mulai sekarang, mengerti? Ucap Murin memberi tugas ke Yongchu. Saya boleh bertarung? Seberapa jauh saya boleh menghajar mereka? Tanya Yongchu ke Murin. Aku tidak tahu. Kalahkan mereka secukupnya, asal jangan mati saja, jawab Murin. Kemudian Yongchu pun menoleh ke arah satuan unit Radiant Dragon, sembari menyeringai menyeramkan. Pangeran mengizinkanku melumpuhkan kalian bocah, ucap Yongchu dengan semangatnya. Tidak boleh berlebihan, bajigur. Kau tidak boleh melumpuhkan mereka, ucap Murin dengan kesalnya, sembari mengeplak kepala Yongchu saat itu juga. Kalau begitu suruh dia melakukannya, ucap kembali Yongchu menunjuk ke Daiha. Dia lemah, jadi tidak bisa, sahut Murin menyepelekan Daiha. Akan saya lakukan, ucap Daiha dengan ekspresi yang sangat kesal setelah mendengar Murin menyepelekannya. Benarkah? Baiklah, hehehehe, hahaha, ucap kembali Murin sembari tertawa licik bersama Yongchu yang sepertinya sudah merencanakan hal itu. Kau telah berusaha dengan baik tadi, gumam Murin dalam benaknya, memuji Yongchu karena aktingnya. Hei komandan unit, apa Anda bercanda? Apa yang ada di depan kita ini? Protes tegas Feng Yan ke Murin. Aku tidak bercanda, komandannya juga kuat. Dia menghajar Muk In Pyo sendirian, jelas Murin ke Feng Yan. Mari kita lihat kemampuanmu. Kita tidak membutuhkan contoh selama pelatihan, benar kan? Oke, mari kita mulai. Feng Yan adalah seorang master, bahkan di Sekte Supreme Sword. Bahkan 1 lawan 1 dia bukan lawan yang mudah. Mari kita gunakan perbedaan angka secara terbalik, pikir Daiha kala itu sembari bersiap karena akan diserang oleh unitnya Feng Yan. Terlihat Feng Yan akan menyerang secara langsung, namun Daiha telah memikirkan rencananya untuk menghadapi mereka semua. Kemudian Daiha mengambil langkah mundur. Lalu Daiha telah berada di belakang dari salah seorang pasukan unit Radiant Dragon untuk menjadikan orang itu sebagai tameng. Apa kau tidak memiliki kehormatan? Bertarunglah dengan adil dan maju ke depan, teriak keras Feng Yan ke Daiha, kesal akan apa yang telah dilakukannya. Apa kemenangan dapat diraih hanya dengan kehormatan saja? Jika memiliki tujuan dan makna, bukankah itu sudah bisa disebut sebagai laki-laki? Jawab Daiha dengan percaya diri. Orang ini, hahaha, ucap Murin sembari tertawa kecil setelah mendengar ucapan Daiha itu. Jika Daiha lelah, giliran Yongchu yang berdebat melawan semua orang secara setara, ucap Murin memberi perintah ke Yongchu sembari akan pergi meninggalkan mereka semua yang sedang latihan. Ya pangeran, sampai kapan kita terus berjalan? Jawab Yongchu sembari bertanya kembali ke Murin. Jika kau merasa seseorang akan mati, istirahatlah. Lakukan setiap hari mulai sekarang. Jelas Murin menjawab pertanyaan Yongchu. Baik pangeran, sahut Yongchu dengan tegas di sana. Mulai dari hari itu, latihan kekuatan unit Radiant Dragon terus berlanjut. Khususnya ketika Yongchu yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan sikap moderat. Mereka harus menggunakan senjata mereka dengan harapan kematian. Namun 10 orang pun tidak dapat menangani Yongchu. Buddha yang penyayang, selamatkan aku, ucap Mong dan Hu Yeong di sana sembari terkapar tak berdaya. Setelah beberapa hari, mereka terpaksa menelan harga diri mereka dan berguling-guling di lantai sambil berkelahi. Setelah sebulan yang begitu intens, kemudian scene berpindah ke Lord Rim. Terlihat Lord Rim sangat kesal setelah membaca sebuah surat di tangannya. Di tempat lain terlihat ada seseorang telah gugur. Di persimpangan musim panas dan musim gugur, unit Radiant Dragon menjawab panggilan Tuan Madorim.
Diperlihatkan juga ada sesosok orang yang berdiri sembari memegang senjatanya telah membantai orang-orang di sana. Lalu terlihat Tuan Rim bersama Tuan Nairimwon duduk bersama, sedang mendiskusikan suatu masalah. "Tuanku, pangeran muda telah tiba," ucap prajurit yang ada di luar ruangan itu. "Ah, persilakan dia masuk," sahut Tuan Rim. "Saya senang bertemu dengan Anda, tuanku," ucap Jin Murin memberi salam. "Ya, masuklah," jawab Tuan Rim ke Murin. "Aku sedang berbicara dengan Tuan Nairimwon sebelumnya. Bagaimana dengan unit Radiant Dragon?" ucap Tuan Rim bertanya ke Murin. "Ya, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka dulunya memiliki jabatan yang cukup penting di Sekte Supreme Sword. Sayangnya, ego mereka cukup besar sehingga tidak mudah untuk berurusan dengan mereka." "Ah, iya, hahaha," jelas Murin menjawab Tuan Rim, sembari sedikit mengingat latihannya kepada anggota baru itu. Setelah mendengar penjelasan dari Jin Murin, Tuan Nairimwon hanya diam. Begitu juga dengan Tuan Rim. Sejenak hanya diam, dengan ekspresi sedikit terlihat cemas. Itu jeda yang lama. Apa yang terjadi? Pikir Murin saat itu, setelah menyadari tingkah kedua orang tua itu di sana. "Murin, kau masih belum bertemu dengan Scholar kan?" tanya kembali Tuan Rim ke Murin. "Dari kedengarannya, kurasa kami akan segera bertemu," ucap Murin menjawab sembari meminum tehnya. "Ya, kau akan bertemu mereka di misi ini. Misinya mungkin terlalu berat untuk unit Radiant Dragon," ucap Tuan Rim ke Murin dengan nada sedikit cemas. "Tidak apa-apa, tuanku. Beritahu saya," ucap kembali Murin dengan tegas. "Mertuaku berada di daerah Pajung, 10 hari lagi dari sini. Itu tempat yang kecil, tapi semua orang di sana tahu keluarga Jeong. Kau perlu menemukan ayah mertua dan saudara iparku yang hilang," ucap Tuan Rim menjelaskan ke Murin. "Apa Anda baru saja bilang menghilang?" tanya Murin kembali. "Sebenarnya itu hanya rumor. Ada yang bilang itu Sang Cheon, dan ada yang bilang orang itu adalah Bloodhaven, Asura Dara atau Mad Demon." Mendengar penjelasan dari Tuan Nairimwon atas pertanyaannya, Murin sejenak memejamkan mata untuk berpikir. Ini gawat. Mereka adalah bagian dari 3 kejahatan di bawah langit. Mereka yang sangat membenci Sang Cheon, termasuk aku sendiri. Mereka disebut 4 kejahatan di bawah langit, pikir Jin Murin kala itu. Jika 3 kejahatan di bawah langit memang terlibat, jangan takut untuk segera meminta bantuan. Meskipun perbuatan mereka jahat, mereka sama kuatnya dengan ahli seni bela diri terbaik. Dari waktu yang kuhabiskan untuk mengejar seni pedang Madorim, aku tahu pangeran muda memiliki teknik 5 star yang luar biasa dan belajar dengan cepat. Namun, kau belum mencapai level master. Perlu diingat bahwa misi ini lebih merupakan latihan pengumpulan informasi, ucap kembali Tuan Nairimwon menjelaskan ke Murin. Bagaimanapun juga, kekhawatirannya adalah, pikir Murin dalam benaknya seketika terhenti. "Kalau gitu, saya permisi. Nyawa orang yang menghilang sedang dipertaruhkan. Jika kita harus segera sampai ke daerah Pajong secepat mungkin," ucap Murin di sana, dan akan segera pergi meninggalkan tempat itu. "Jaga dirimu," sahut Tuan Rim ke Murin. "Semoga beruntung pangeran muda," ucap juga Tuan Nairimwon ke Murin. "Saya akan kembali," jawab kembali Murin sembari pergi dari tempat itu. Jadi, informasi tentang Murim Sang Cheon terlalu sedikit. Mulai hari ini dan seterusnya, berpencarlah ke 4 penjuru dunia dan pelajari semua yang kau bisa tentang master dari masing-masing faksi, konflik internalnya, dan kelemahan mereka, ucap Murin ke Xiao Jin, pemimpin unit Silver Guard Sang Cheon. "Bukankah Anda lebih suka saya berada di sana untuk membantu Anda?" ucap Xiao Jin ke Murin bertanya. "Aku ada Yongchu, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Dia mungkin bodoh, tapi dia tidak bodoh," jawab Murin ke Xiao Jin. "Baiklah," sahut Xiao Jin tegas. "Ngomong-ngomong, apakah mendengar sesuatu dari Munhua?" "Tidak. Ketika dia memastikan stabilitas internalnya, dia jadi tidak waras. Sang Cheon menyatukan semua sarang bandit. Namun mereka yang telah hidup sebagai bandit selama berpuluh-puluh tahun tidak bisa berubah dalam sekejap. Tujuan Sang Cheon adalah hidup berdampingan dengan Murim. Ini adalah saat penting untuk menyingkirkan mereka yang tidak cocok dan menunjukkan mereka yang cocok. Mereka menghindari masalah dan menjaga hubungan baik dengan Murim. Tapi ada Sang Cheon terlibat di saat kritis seperti itu," pikir Murin dengan kesalnya saat itu. "Jika kau menyelesaikan satu masalah, maka akan ada masalah lain. Dan jika kau menyelesaikannya, akan ada masalah lain lagi," ucap Murin kembali dengan sangat kesalnya. "Tuanku, tidak." "Hah?" sahut Xiao Jin sangat kaget setelah melihat raut wajah Murin yang sangat kesal itu, tetapi tidak ditampakkan. "Tidak apa-apa, bagaimanapun semoga berhasil. Aku harus pergi," lanjut ucap Murin ke Xiao Jin di sana. "Baik,
jawab Xiaojin dengan menurunkan pandangannya. Kemudian, scene berganti di markas unit Radiant Dragon. Kita telah berhasil bertahan dari cengkeraman monster itu selama sebulan sekarang. Aduh, sakit, ucap Fenyan di sana. Tapi kurasa aku sudah mulai terbiasa sekarang, benar kan Jianyu? Ucap juga Han Qiong ke Jianyu bertanya. Jianyu, panggil lagi Han Qiong, sembari terlihat Jianyu sedang meditasi dengan kepala yang bercahaya. Aku hanya bersyukur masih hidup, Bodhisatwa Guanyin, ucap Jianyu menjawab. Kau telah berlatih sesuatu yang lain lagi, sahut kembali Han Qiong, sembari melihat kelakuan Jianyu di sana. Aku tidak bisa mati di tempat ini. Aku akan membuka toko kecil setelah aku selesai dengan unit Radiant Dragon, ucap Jucho sembari sedikit tersenyum. Hei, ucapan itu sedikit berbahaya, kau tahu? Setelah Han Qiong ke Jochu atas ucapannya. Lihat nih, Norigae yang diberikan adik perempuanku. Ketika aku kembali ke rumah, aku akan membelikannya baju baru, ucap juga Hu Yeong di sana, mengutarakan keinginannya juga. Dia gila, kumpulkan semuanya. Itu hanya latihan. Aku tidak ingin penjaga atau komandan unit membunuh kita, ucap Han Qiong dengan tegas. Tiba-tiba, Jin Murin datang dengan berteriak sembari menendang pintu markas Radiant Dragon. Kita pergi, Bajigur. Aku lupa tentang komandan, gumam Han Qiong sembari meneteskan air matanya. Kemasi barang-barang kalian, kita akan pergi ke daerah Pajung. Kita tidak punya waktu, ayo cepat, ucap Murin memberi perintah sembari menjitak kepalanya Jianyu yang mengkilap itu. Namun, Murin merasakan perbedaan dari kepalanya Jianyu yang baru saja dijitaknya. Lumayan, ucap Murin ke Jianyu sembari terlihat ternyata Jianyu hampir menangis karena menahan jitakan Murin yang sangat sakit itu. Kemudian terlihat Jin Murin bersama unit Radiant Dragon dengan kekuatan penuh berangkat ke daerah Pajung. Mereka sedih karena jarak 10 hari lagi. Jadi kita akan tiba di sana dalam 6 hari. Pastikan tidak ada yang tertinggal, ucap Murin ke semua bawahannya di sana. Daiha dan Yongchuk tersenyum mendengar arahan dari Murin itu. Begitu juga dengan unit Radiant Dragon yang lain. Mereka semua di sana serempak mengucapkan kata yang sama. Ya, komandan, jawab mereka semua dengan tegas. Terlihat mereka semua terus memacu kuda mereka dengan kencangnya. Setelah 6 hari berlalu, tibalah di pintu masuk daerah Pajung. Terlihat ada 2 orang wanita yang sedang berjalan memasuki daerah itu juga. Nona, saya mendengar cerita menarik selama perjalanan ke sini. Cerita yang menarik? Dikatakan bahwa Madorim wilayah tengah yang menghancurkan Sekte Supreme Sword dan mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut. Ucap pelayan wanita itu membuka obrolan mereka. Dulunya sangat makmur sehingga disebut sebagai yang terkuat di Sangcheon. Dengan sejarahnya yang kaya, tempat ini tidak akan mudah jatuh kan? Mereka bilang pangeran muda merencanakan semuanya. Tapi apa kau tidak bertanya-tanya bagaimana dia bisa berhasil mengalahkan mereka? Jika semuanya berjalan lancar, bukankah kita akan mengetahuinya kali ini? Jawab seorang gadis cantik, murid surgawi Sword Master, bergelar sekuntum bunga dari surga yang bernama Danrewa. Apa Anda akan mencari tahu kali ini? Tanya kembali pelayan itu. Keluarga Jeong di daerah Pajung memiliki hubungan kekerabatan dengan Madorim. Setelah mendapatkan kembali kendali atas wilayah tengah, Madorim bukannya tidak menyadari perjuangan keluarga tersebut. Ucap kembali Danrewa menjawab. Jika Tuan Surgawi Sangcheon terlibat dalam hal ini, Anda harus menghubungi Hua Reongdo dan menunggu dukungan. Ucap kembali pelayan wanita itu ke Danrewa memberikan sarannya. Maksudmu, dia belum menjadi tandinganku? Tanya Danrewa kembali. Dia raja kelima. Saya khawatir Anda akan terluka. Jawab pelayan wanita ke Danrewa. Namun, jika raja tak berwajah berada di balik ini, kita perlu menemuinya dan mencari tahu. Lanjut ucap pelayan wanita itu. Maksudmu, rumor bahwa dia adalah keturunan pemimpin Sekte 8 Kaisar yang memulai perang besar di surga. Aku sudah mendengar dari tuanku bahwa bahkan prajurit rank rendah di Hidden Valley pun akan lebih kuat daripada tuan dari guild kecil. Karena bahkan dengan ayah dan tuan kami, Hua Yeong tidak dapat mempertahankan diri tanpa bantuan orang lain. Jika keturunan dari ketua Sekte 8 Kaisar mulai memimpin Hidden Valley, itu tidak bisa dibiarkan, jelas Danrewa. Rumor tentang monster berkepala 3 dan berlengan 6 dan iblis penghisap darah disebarkan oleh kekuatan yang kehilangan posisinya di Sangcheon kan? Aku penasaran, apakah kekhawatiran wanita itu juga hanya sekedar rumor? Tanya kembali pelayan wanita itu ke Danrewa. Kau benar, ucap Danrewa, bingung memikirkan jawaban dari pelayannya itu. Sangcheon bertekad untuk hidup berdampingan dengan langit dan bumi.
Sejak kemunculannya, stabilitas hulu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun identitas ketuanya tidak jelas, tindakannya bukanlah pembunuhan massal. Aku sendiri ragu dengan rumor tersebut, tapi kau tidak boleh mengabaikannya, karena itu tugas Hwaryeong sebagai guild terbaik. Jawab dan Dewa atas pertanyaan pelayan tadi. Para pejuang itu tampaknya berasal dari negeri asing. Nona, untuk menghindari kerumitan, Anda harus menggunakan teknik reversal, teknik yang menyembunyikan wajah, ucap pelayan wanita itu ke nonanya, sembari melihat kelompok Jin Murin akan segera melewati mereka berdua di sana. Sahut dan Dewa yang akan merubah wajahnya dengan teknik reversal. Tak lama, wajahnya pun sudah berubah. Ini seharusnya cukup kan? Ucap dan Dewa ke pelayannya, sembari terlihat kelompok Jin Murin akan melewati mereka. Jangan khawatir, bahkan jika top yang datang, mereka tidak akan tahu, jawab pelayan wanita itu. Tak lama, Jin Murin pun melewati kedua wanita itu. Lalu Murin sempat melihat wajah wanita yang menggunakan teknik reversal yang di depan. Wanita yang menggunakan teknik reversal itu hanya diam, telah diperhatikan oleh Jin Murin. Lihat, mereka bahkan tidak akan tahu kalau mereka sudah mati, ucap pelayan wanita itu sembari melihat kelompok Jin Murin telah berlalu jauh meninggalkan mereka berdua di sana. Daiha, kedua wanita itu, panggil Murin ke Daiha. Apa mereka cantik? Sahut Yongchu. Oh, diamlah, ucap Murin ke Yongchu. Kita sedang dalam perjalanan ke Pajung, tapi begitu kita sampai di sana, suruh mereka mengikuti, ucap Jin Murin memberi perintah. Maaf, wanita itu, ucap Daiha ke Murin. Ya, wajahnya. Itu adalah teknik reversal, ucap Murin membenarkan isi pemikiran Daiha.